warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, kita sudah sampai pada hari ketiga. Semoga semangat Bapak Ibu semua masih tetap sama hingga akhir nanti jam 5 sore baru kita pulang. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan materi dari apa yang sudah saya peroleh dari pelatihan akhir bulan lalu, yaitu berkaitan dengan 7 jurus BK hebat di sekolah. Bapak Ibu semua, di tahun 2025 ini Kementerian menyusun satu agenda, yaitu berkaitan dengan peningkatan kinerja dan aktif guru BK di sekolah, di mana Pak Kementerian kita memiliki fokus dan perhatian lebih terhadap tugas dan peran guru BK di sekolah dengan menurunkan 7 jurus BK hebat. Bisa Bapak Ibu perhatikan, jurus 1 kenali potensi, jurus 2 kelola emosi, jurus berkaitan dengan kolaborasi antara kita sesama guru dan sesama guru dengan pihak yang atau pemangku kepentingan. Jurus 6 sampai 7 maksud saya. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa melihat hal yang lain, dan ini tentunya bisa dikolaborasikan dengan kami selaku guru BK. Bisa Bapak Ibu lihat di sini ada kecerdasan emosi, ada skala stres akademik, kecerdasan majemuk, dan lain-lain. Itu yang berkaitan dengan kenali potensi. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua yaitu berkaitan dengan kelola emosi. Nah, ini adalah pembelajaran sosio-emosional yang harus dipahami oleh kita selaku guru yang berkaitan dengan emosi tidak positif, emosi tidak terkontrol di diri peserta didik kita, dan sosio-emosional. Nah, mengapa perlunya pembelajaran sosio-emosional? Hubungan peduli, emosi mempengaruhi suasana belajar. Tujuan dan pembacaan masalah memberi arah dan energi belajar. Tiga adalah berkaitan dengan tumbuhkan resiliensi. Apa itu resiliensi? Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres, atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi dan bertahan dan tumbuh lebih kuat dalam menghadapi tantangan. Nah, di sini ada juga yang namanya fixed mindset dan growth mindset seperti yang kemarin di awal disampaikan. Jadi siswa kita didik, kita asuh untuk bagaimana membangun growth mindset yang ada pada dirinya. Tumbuhkan resiliensi berarti bahwa kita membangun kepercayaan diri siswa untuk siap menerima kegagalan dan siap untuk menghadapi berbagai tantangan dan kerikil dalam kehidupannya, terutama dalam proses pembelajaran. Kegagalan bukan hal yang besar yang bisa menghancurkan hidup, tapi kegagalan adalah suatu proses awal untuk tumbuh dan kembali meraih kesuksesan. Ada fixed mindset dan growth mindset. Kalau dalam hal kesuksesan misalnya, dalam pikiran yang fixed mindset, pikiran yang terkurung, yang tidak berkembang, sama dengan kendali eksternal, efeknya sementara. Sementara kalau inspirator, memantik api internal atau dorongan dari dalam diri siswa sehingga akan muncul kemauan untuk melakukan hal yang lebih baik. Guru sama dengan korek api, murid sama dengan lilin atau kompor gas yang punya bahan bakarnya sendiri. Hasilnya kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri. Asik dengan mendengar aktif. Prinsip koneksi sebelum koreksi. Kita koneksikan dulu diri kita dengan siswa sebelum mengkoreksi dia. Prinsip mengelola masalah dan mengembangkan peluang positif. Yang keempat adalah prinsip pendekatan konseling realita. Ini untuk BK. Kolaborasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang holistik. Mengapa kolaborasi itu penting? Mendukung perubahan sistemik untuk kesetaraan dan akses pendidikan. Menutup kesenjangan pencapaian antar murid, mengintegrasikan sumber daya dan keahlian berbagai pihak. Kolaborasi biasa kita lakukan dalam konferensi kasus, dalam kita menggali permasalahan siswa kita, dan tentunya kita selalu bekerja sama untuk kemajuan yang lebih baik untuk siswa dan sekolah kita.
Nah, kalau dalam kolaborasi dalam berkaitan dengan komunikasi dengan orang tua, pertemuan dengan guru, mengikuti kelas orang tua, narasumber kelas inspiratif, paguyuban orang tua, kegiatan sosial sekolah, membantu mengurangi kerentanan internal, dan upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk menambah dan meningkatkan kapasitas. Dan sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan, mewujudkan lingkungan pendidikan yang sehat secara fisik, mental, sosial, spiritual, serta bebas dari kekerasan bagi semua warga sekolah, mewujudkan lingkungan pendidikan yang mendukung tumbuh kembang murid secara utuh dan optimal, serta menguatkan karakter positif, dan yang ketiga, mewujudkan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dan tentunya ini sangat bersinergi dan sangat beriringan dengan konsep pembelajaran mendalam yang saat ini kita pelajari. Mungkin dari saya itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat